Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore, Miss. Nah, sekarang Miss akan sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ada yang mau memimpin doa? Saya, Miss. Oke, Esther ya, Esther. Oke. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Sebelum belajar kita berdoa dulu Menurut agama masing-masing atau percaya masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih Esther udah mimpin doa. Nah, selanjutnya kita akan sesudah berdoa, selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran teman-teman semua ya. Alif, hadir ya. Dimas, Hadir, Bu. Esther, Hadir, Bu. Priska, Hadir, Bu. Alif, Anita, Hadir. Hadir, Amelia, Rizky, Azam sakit ya? Ya, saya sakit. Nanti dari mana? Ya. Nah, oke, semuanya hadir, bagus. Nah, selanjutnya sebelum belajar kita bernyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu ya. Setanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karyanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka merdeka, tanahku negeri. Nah, tadi lagu apa yang sudah dinyanyikan? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, setelah itu kita akan belajar tema 1, pembelajaran subtema 1 juga tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, selain bunyi sama sifat-sifat bunyi, nanti kita akan mengenal macam-macam sumber bunyi. Ya, seru ya nanti. Nah, selanjutnya ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan kamu belajar ini tuh untuk apa gitu. Nah, itu untuk supaya teman-teman dapat mengetahui pengertian bunyi. Kedua, supaya teman-teman, anak-anak semua bisa memahami proses terjadinya bunyi itu kayak gimana sih gitu kan. Kok ada bunyi gitu. Ketiga, anak-anak teman-teman dapat ngerti nih sifat-sifat bunyi ada apa aja. Bunyi itu bisa merambat di benda padat, benda cair, di udara gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman dapat percaya diri nih, berani memahami dengan lebih dalam materi tentang bunyi. Dan kemudian teman-teman bisa merawat apa nih yang buat daun telinga, kemudian telinga
bagian dalam juga bisa dirawat supaya, karena kalau tidak ada telinga bisa mendengar nggak? Tidak. Bisa mendengar nggak kalau tidak? Ya udah, kemudian, nah apa itu bunyi? Bunyi itu sumber dari Ada yang tahu nggak sumber bunyi? Tunjuk tangan. Ada yang tahu sumber? Ada yang tahu bunyi? Ada yang tahu bunyi? Ya, Esther. Bisa apa? misalnya dari trompet bunyi. Contohnya trompet. Kemudian pernah dengar petir nggak? Atau enggak geluduk? Geluduk itu bunyi juga sebenarnya. Nah itu bagus. Oke. Kemudian, nah ibu jelaskan dulu ya. Bunyi adalah suatu getaran yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Jadi semua benda yang bunyi itu sebenarnya bergetar. Coba kita coba ikutin ibu ya. Nah, sekarang kakak akan jelaskan dulu ya. Tadi kalian udah tahu tuh contoh-contohnya. Ada pengertian bunyi, yaitu suatu getaran yang berasal dari sumber bunyi atau benda yang bergetar. Jadi benda yang seperti suara kita deh, tenggorokan. Coba pegang. Kalau gitu, gitu. A I U E O gitu. Nah, bergetar nggak? Getar. Bergetar kan? Oke. Nah itu contohnya. Hampir semua makhluk hidup, manusia, hewan, hewan, kemudian benda seperti benda mati, ini seperti ini. Kemudian pianika itu, kemudian suling juga ada. Nah itu akan, nah seperti suling ini benda-benda sumber bunyi. Nah selanjutnya, bunyi bisa dihasilkan dari berbagai benda. Selain itu, hampir semua makhluk hidup juga menghasilkan bunyi. Nah, tadi ibu jelaskan manusia, hewan apa? Hewan bunyi yang suka bersiul-siul. Burung. Jangkrik, iya pintar. Kodok, kemudian kemudian pokoknya banyak yang ayam berkokok itu menghasilkan bunyi atau suara. Oke, pintar. Nah, oke itu. Nah, selanjutnya sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada bunyi bisa merambat di zat padat. Padat tuh kayak kayu. Zat cair apa? Air. Zat gas. Udara. Kemudian sifat-sifat bunyi yang kedua itu bunyi bisa diserap. Jadi iya, kayak misalnya lagi di bioskop. Pernah lihat TV? Nah, ada di bioskop, kemudian di kamar mandi itu bisa menggema bunyinya atau bisa diserap juga. Ketiga, bunyi bisa dipantulkan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Tuh. Kalau misalnya digetok-getok kamu di sana, kemudian ada air sungai. Nah, bisa itu, kemudian ruang hampa udara nih di luar angkasa. Jadi luar angkasa nggak ada. Hai, sini di luar angkasa nggak ada udara. Jadi dia itu nggak ada udara, kemudian bunyi nggak bisa kedengeran kalau nggak ada udara nih, nggak ada angin. Kipas ada menghasilkan angin kan. Nah, kemudian benda baca Benda yang dapat menyerap bumi, yaitu karpet, spray, spons, wall, kain,
karet dan karung gani. Goni nih ya, karung goni, kertas, busa, spons, bol juga bisa menyerap bunyi. Oke. Nah seperti ini ya, nih. Tuh. Jadi spons yang itu, hello, jangan ketawa, dah, siap. Tarik nafas Esther. Nah, ya. Nah, jangan yang bercanda dulu ya, oke. Nah, ini tembok ini bisa di enggak ditempelin ini apa tadi bisa ditempelkan karpet atau enggak busa supaya dia meredam bunyi. Spons, busa, dan tahap suara yang bunyi dapat ditangkap telinga sampai diproses oleh telinga sehingga manusia dapat mendengar. Nah ini nih proses telinga mendengar bunyi, kemudian jadi ada suara dari luar tuh suara ayam dari luar kita bisa dengar karena ada angin, kemudian masuk ke telinga kita, ke daun telinganya, coba pegang daun telinganya, kemudian ini telinga, terus masuk ke ini nih gendang telinga, kemudian ke tulang ini nih, tulang telinga di dalam, kemudian ke rumah nih bentuknya seperti rumah siput, kemudian disalurkan ke otak supaya bisa dipikirkan oleh kita, diserap supaya kita bisa, oh ini bunyi apa ya gitu. Bisa berubah siput? Iya, enggak, ini cuma nama istilahnya aja, jadi bentuknya kayak siput ada di dalam telinga kita nih. Siput itu langsung ke otak? Bukan siput hewan, bentuknya saja yang mirip siput, jadi dinamainnya rumah siput. Oke. Nah, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, ada adik dan kakak nih, kakak dan adik. Suara kakak akan menyebabkan kaleng dan senar bergetar. Kaleng. Nah, ini nih, ini dipukul-pukul. Ini akan menghasilkan suara. Nah, getaran dari suatu benda, getaran dari yang ini nih, bergetar nih. Coba Ali, diituin, pukul-pukul. Itu getarannya. Oke, makasih. Mengakibatkan udara, angin bergetar. Kemudian udara akan merambat bunyi sampai ke telinga. Habis ke telinga, saat itulah kita bisa mendengar bunyi atau suara. Selanjutnya ada video. Kita tonton dulu ya. Kita ulang ya. Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Pernahkah teman-teman melihat benda ini adalah garam kala. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya lonceng, alat musik, telepon, bel, dan lain-lain. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mari kita lakukan ketiga percobaan ini. Percobaan pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nih, ini ada airnya. Percobaan ketiga adalah Ini coba bunyi gambar. dapat merambat melalui benda cair. Sifat yang kedua adalah bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lemah. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap bunyi supaya tidak terjadi daun atau pedang. Beberapa bahan yang dapat menyerap bunyi adalah wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, dan guling. Sifat bunyi yang
ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian dengar kata gaung atau gengar? Gaung juga disebut gendang. Bunyi pantul yang benar hampir bersamaan. Nah, nih ada anak yang ada di atas gunung atau di atas bukit nih. Nah, dia teriak, gitu. Jadi suara dia nanti akan dipantul karena udara sama sekelilingnya itu adalah bukit-bukit yang tinggi. Jadi suaranya jadi mantul, tidak bisa tersalurkan sama gelombang yang bunyi yang itu. Jadi karena kalau seperti ini kita di perkotaan nggak ada gunung. Ada gunung nggak? Ada. Itu di Bandung, Ibu bilang di perkotaan. Oke. Nah, kita teriak aja di depan rumah, terus suaranya akan mengalir sama udaranya. Udaranya kemana nih? Dia nggak itunya bertiup ke arah mana? Dia akan halo, saya simak ya, jangan bercanda. Oke. Nah, dari situ bisa kelihatan kan bedanya. Selain ini juga, selain di gunung juga di terowongan. Pernah nggak? Nah, ini bisa di terowongan nih. Kemudian di kamar mandi yang suka nyanyi di kamar mandi itu juga kan, iya. Itu suaranya memantul. Telinga kita. Inilah alur bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita. Ini telinga. Proses di dalamnya. Nah, ini daun telinga. Ini lubang yang biasa untuk dibersihkan pakai cotton bud. Kemudian masuk ke ini. Di dalam sini ada tulang juga. Ada tulang, kemudian tulangnya kena terus masuk, pokoknya suara atau enggak angin gitu masuk ke sini ke dalam. Habis itu ke rumah siput lagi. Mari kita mengenal organ telinga. Pertama, organ telinga. Di sana ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput, telinga dalam, dan syaraf auditori. Inilah organ bagian telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Cara kerja telinga. Suara masuk melalui udara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju ke ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi proses pendengarannya yakni getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi sandi sendiri di telinga dalam. Selanjutnya diteruskan ke otak lewat syaraf. Setelah itu otak akan memproses sehingga kita dapat mendengar. Jenis-jenis bunyi dapat menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari menji, jangkrik, dan udar. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Cara merawat indera pendengaran. Nah, cara merawat apa? Kebiasaan mengolah telinga. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Ayo baca ya, sama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Cara merawat indera pendengar. 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jangan ngorek-ngorek telinga, apalagi pakai tangan yang kotor. Kemudian pakai cotton bud juga jangan terlalu dalam. Kemudian jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Biasanya didengar
kayak kalau misalnya dengerin musik kemudian ada ya, itunya kenceng-kenceng kemudian yang kalau di pesta-pesta pernikahan juga itu jangan terlalu kenceng sebaiknya, tapi kemudian hindari penggunaan air candle tuh kayak itu juga, kemudian menjaga telinga agar tetap kering. Jadi kalau mandi jangan disiram telinganya karena dia nanti akan masuk kemudian kayak suaranya nggak kedengeran, kesumpaan nanti. Dan kelima, caranya merawat telinga itu melakukan pemeriksaan rutin secara rutin ke dokter. Kalau misalnya sakit telinganya jangan dikorek-korek, harus ke dokter dulu, tanya dulu. Bisa nanti atau enggak tanya orang yang lebih dewasa, orang tua, kakak, guru, ibu, kuping saya sakit gimana ya gitu. Jangan langsung pakein betadine gitu, nggak boleh sembarangan. Oke. Dari belakang, air candle menjaga telinga agar terlindung dari pembelajaran hari ini sampai cukup. Oke. Dan menjaga protokol kesehatan. Oke, nah setelah itu sudah, ibu bagikan ini ya lembar kerja. Ini bakal perempuan, nah ini untuk laki-laki. Baca bareng sama. Sama anak. Nah, baca dulu yang ininya. Coba kan di belakang ada soal nih. Ada soal paling belakang. Ini kan ya. Nah, ini kalian baca dulu, kalian kalau bisa kalian temukan jawabannya. Kita dikasih apa? Nanti akan ada seperti games turnamen. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2 nih, nanti akan digabung, akan diacak siapa nih, Ali sama Esther atau enggak Francisca sama Dimas. Nah itu nggak apa-apa, nggak boleh takut, nggak boleh ketawa. Nah ini pertanyaan ini nanti dibaca-baca dulu, kemudian ada yang ingin ditanyakan? Artinya daerah terdapat di buku tema yang menghasilkan apa aja, Bu? Oh, ini buku tema 1 ini nih. Nih, buku-buku yang ini ya. Tahu kan? Nah, alat musik yang ada di buku tema 1 nih yang udah kalian pelajari. Oke? Nah, selanjutnya ini ada telepon mainan, telepon zaman dulu. Nah, ayo siapa yang ibu mau? Alif dan Esther, ayo ini maju untuk mempraktekkan sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi. Oke, sini Esther. Ya, nggak apa-apa. Ayo, jangan salah ya. Atau enggak mempraktekkan deh. Ya udah, kamu jangan salah dulu ya. Ayo, nggak apa-apa gitu deh. Oke. Halo, kamu munduran. Halo, gitu. Halo, selamat siang. Iya, Pak Alim. Selamat siang. Iya, oke. Halo, apa kabar Esther gitu? Suara ini gimana? Terdengar? Apa kabar Esther? Kabar Esther. Iya. Baik. Oke ya. Aduh, copot. Oke. Udah gitu. Nah, ini apa? Ada tahu? Kita mengenal stereo. Kemudian ini pianika. Ini alat musik tiup ini gini. Kemudian
Ada Alif bisa maju sini. Bisa, Bu. Maju ke sana. Dia ke kanan aja jangan lupa. Udah, oke. Udah, makasih. Iya, Bu. Nah, ini alat musik Pukul. namanya marawi atau gendang juga. Nah, Dimas boleh maju untuk mempraktekkan di TikTok gitu. Duduk. Ya, Oke. Nah, gini-gini gitu. Gini-gini lagi. Oke, bagus. Nah, ini alat musik pukul semua. Musik pukul dan Yo. Oke. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok ya. Nih, yang kelompok perempuan pilih yang sepeda atau mobil? Mobil biar kaya. Mobil ya. Mobil isinya 2. Berarti kamu kelompok 2. Oke. Kamu ini ya tinggal ini. Sepeda. Jadi kelompok 1. Oke. Nah, sudah dibaca kan? Sudah, Bu. Dah. Nah, saatnya game turnamen. Nanti yang ibu panggil namanya maju ke depan ya. Alif. Kemudian Esther. Ini maju ke depan. Ibu bacakan ya, nanti harus jawab yang tercepat dia yang dapat poin. Bunyi dapat merambat melalui, ada yang tulisan ya. Alif apa? Zat padat, zat air, zat udara. Oke, 5 poin Alif. Nah, kemudian bahan yang permukaannya lunak yang bisa jadi peredam suara. Ya, Esther. Itu pop, spons sama karung boni. Oke, dapat 5 poin. Nah, selanjutnya ayo boleh. Selanjutnya Dimas sama Priska. Oke. Nah, ini. Oke, Dimas ini ya. Francis sama Dimas ya. Oke. Ibu bacakan dulu ya. Bunyi tidak dapat didengar ketika ya. Seketika saat hujan. Oh, kurang tepat. Ketika ruang tidak ada udaranya. Oke. Nah, pertanyaan keempat. Alat musik dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung. Ya. Angklung. Oke, benar, Dimas. 5 poin. Kamu kelompok berapa tadi? 2 ya? 2. Nah, boleh duduk. Oke, ayo kumpul lagi. Nah, ayo kumpul lagi. Ayo kumpul lagi. Selanjutnya, dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. Nanti harus cepet-cepetan tunjuk tangan. Oke. Benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi karena benda atau barang tersebut ya bergetar. Oke, benar. Tepuk tangan dong. Siapa Esther kelompok 2? Selanjutnya, bunyi petir atau geluduk dapat terdengar karena merambat melalui zat. Ya, Alif, Udara. Apa? Udara. Sekali lagi. Udara, Bu. Udara. Oke. Kita tepuk tangan buat Alif. Nah, oke.
hitungan poin. Ini hitung ya. Nah, kelompok 1 mendapatkan 20 poin. Kelompok 2 mendapatkan 15 poin. Yo, nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, jadi pemenangnya kelompok 1. Nanti kelompok 2 lebih dibaca lagi ya, lebih sering-sering dibaca. Oke. Nah, yang kelompok 1 dan kelompok 2 juga akan mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah. Oke. Nah, selanjutnya Ibu nge-review mengulang kembali yang udah dijelaskan tadi. Nah, tadi udah belajar apa aja? Pengertian bunyi, sifat bunyi, kemudian mengenal alat benda, mengenal alat atau benda sumber bunyi. Kemudian tadi mengenal organ-organ telinga. Nah, sekarang sama menjawab soal. Oke. Nah, pemenangnya tadi dapat ini ya. Nah, sama yang ini ya. Nih, saya. Dah. Oke, sekian pembelajaran hari